Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statistika ekonomi bab 4. Penyajian data dengan diagram. Kalau pada pertemuan sebelumnya telah dibahas penyajian data dengan tabel, dan kita sudah membahas tabel distribusi dengan teknik Turus dan juga pembuatan tabel dengan teknik Stargess. Dalam bab ini kita akan membahas yang pertama pengertian diagram, kemudian macam-macam diagram, kemudian nanti kita membuat diagram, membahas atau membuat tutorial tentang membuat diagram dengan Excel serta membuat diagram dengan program IBM SPSS. A. Pengertian diagram. Diagram adalah penggambaran grafis abstrak dari materi pelajaran yang mereka wakili, Loe. Ini menurut Loe. Jadi dari materi pelajaran atau data dalam hal ini. Diagram merupakan gambaran untuk mempermudah pemahaman terkait suatu data. Jadi sudah kita diskusikan dan juga kita bahas mengenai penyajian data dengan bentuk tabel, kemudian sekarang dalam bentuk diagram. Semua itu dalam rangka mempermudah pembaca atau penerima informasi agar lebih cepat dan mudah memahami atau menangkap informasi-informasi penting dari suatu data. Berdasarkan bentuknya, ada beberapa diagram yang dikenal secara luas, yaitu diagram lingkaran, diagram batang, diagram area, kemudian ada diagram kue dan lain sebagainya. Penggunaan diagram tergantung kebutuhan dan kecocokan data. Nanti dihati-hati sendiri bahwa dalam memplot atau menggambarkan suatu data, tidak semua data itu sesuai dengan berbagai macam diagram. Jadi tetap disesuaikan sendiri. B. Macam-macam diagram. Yang pertama, diagram garis. Diagram garis adalah sebuah diagram berbentuk garis-garis yang menghubungkan titik-titik data beserta frekuensinya antar satu dengan yang lainnya. Contohnya seperti ini. Ini misalnya data, contoh datanya. Jadi ini adalah data survei kepuasan misalnya. Misalnya ini adalah survei kepuasan mahasiswa di prodi tertentu. Maka nanti ketika diplot dalam bentuk diagram garis akan seperti ini. Yang menyatakan sangat puas ada 8, puas 15, sedang 17, dan tidak puas 6, sangat tidak puas 4. Jadi ini adalah diagram garisnya. Jadi di sini titik-titik datanya dihubungkan oleh sebuah garis. Nanti akan kita praktekkan bagaimana cara membuat diagram seperti ini. Yang kedua adalah diagram lingkaran atau diagram kue atau pie chart. Ya. Diagram lingkaran adalah sebuah diagram berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi irisan-irisan untuk menggambarkan proporsi numerik. Misal contoh untuk data yang sebelumnya, maka diagram lingkaran atau pie chart atau diagram kue itu nanti dibagi persentase seperti ini. Jadi semacam kayak pizza, gitu ya, potongan-potongan pizza berdasarkan persentase masing-masing. Ya, jadi ini adalah bentuk dari diagram lingkaran atau diagram kue. Nanti juga akan kita buat cara membuat diagramnya. Yang ketiga adalah diagram batang. Diagram batang adalah suatu diagram yang menampilkan batang-batang persegi atau balok yang digunakan untuk menampilkan suatu data. Biasanya sering kita temukan elektabilitas dari calon presiden. Biasanya dia digambarkan dalam bentuk diagram batang. Contohnya seperti ini ya. Kalau data yang sama gitu ya. Kita bisa melihat kalau di media-media misalnya calon A elektabilitasnya sekian, calon B sekian, calon C sekian, sehingga tergambarkan mana yang lebih tinggi. Kalau dalam ini datanya adalah data kepuasan mahasiswa terhadap layanan suatu perguruan tinggi. Ini diagram batang. Yang keempat adalah diagram radar. Diagram radar merupakan metode grafis yang digunakan untuk menampilkan data multivariat dalam bentuk bagan dua dimensi
dari 3 atau lebih variabel kuantitatif yang direpresentasikan pada sumbu yang dimulai dari titik yang sama. Jadi secara sederhana, visualisasi dari diagram radar seperti ini. Ini adalah bentuk diagram radar. Jadi kita buat dulu radarnya, dalam hal ini kategori, kemudian seberapa jauh dia mendekati masing-masing kategorinya. Selanjutnya adalah diagram area atau surface area. Diagram area adalah variasi dari diagram garis atau diagram deret waktu. Diagram ini menggunakan daerah berbayang di bawah garis yang diplot pada grafik untuk menunjukkan volume data yang diwakili oleh garis. Oke, secara definitif mungkin akan lebih mudah kalau kita melihat bentuknya. Nah, ini adalah surface area atau diagram area. Kalau ini kebetulan saya plot dalam bentuk 3D atau 3 dimensi. Bisa juga dalam bentuk 2 dimensi. Hanya untuk variasi saja dan ketertarikan tampilan saja. Jadi ini diagram area. Semuanya diarsir. Sehingga kita secara sekilas melihat yang tertinggi tetap di kepuasan mahasiswa yang sedang, yaitu 17. Kemudian yang keenam adalah diagram bar. Diagram bar adalah grafik yang tersusun dari kolom berbentuk batang yang menunjukkan berbagai informasi. Hanya saja ini hampir saja dengan biasanya bentuknya lebih miring. Kalau tadi ada dari bawah ke atas pada contoh-contoh sebelumnya, yang sekarang kalau diagram bar itu dari arah kiri ke kanan. Tentu saja nanti berdasarkan kategori masing-masing, sehingga bentuknya diagram bar seperti ini. Kemudian dari berbagai macam diagram tersebut, bagaimana cara kita membuat diagram dengan Microsoft Excel? Memang banyak program-program aplikasi komputer, baik itu aplikasi yang perlu diinstal terlebih dahulu atau online yang dipergunakan, yang dimana di dalamnya ada fasilitas untuk membuat chart atau diagram. Contoh misalnya membuat diagram dengan Microsoft Excel atau MS Word misalnya ya. Misalnya data kita pakai ini. Langkah-langkahnya adalah input data terlebih dahulu di Excel, kemudian klik insert chart, nanti ada menu-menunya sendiri. Setelah itu kita pilih 2 dimensi atau 3 dimensi dan akan muncul diagram yang kita inginkan. Caranya seperti apa? Kita langsung saja coba praktekkan. Di sini sudah saya siapkan untuk datanya. Jadi data dari PPT misalnya saya copy pastekan aja ke sini. Kategori sangat puas, puas, sedang, tidak puas, sangat tidak puas, dan seterusnya. Kita blok dulu aja, kemudian kita klik insert. Setelah insert, maka nanti akan muncul berbagai macam chart yang perlu dipergunakan. Di sini ada bar chart, kemudian ada diagram garis, kemudian ada pie chart di sini. Misalnya kita pakai pie chart, kita coba klik saja bagian panahnya ini biar tidak langsung keluar. Kemudian kita pilih yang 3 dimensi atau yang 2 dimensi atau dalam bentuk donat seperti ini. Dia langsung muncul previewnya. Misal saya pilih yang berbentuk 3DP ini. Jadi yang 3 dimensi. Jadi muncul seperti ini. Kemudian kita masih bisa milih lagi di sini, misalnya 3D-nya mau kayak gimana, boleh kayak gini, atau kayak gini, atau kayak gini, tinggal dipilih saja. Atau kalau masih kurang bisa dipilih di sini. Misal seperti ini. Nah, di sini dia sudah muncul kategori untuk persentasenya. Nah, di sini sudah ada. Jadi sesuai selera. Atau misalnya kita ingin memplot dalam bentuk diagram balok, bar atau kolom ini ya, bisa dalam bentuk hal ini bisa kita plot seperti ini. Kemudian tinggal kita copy pastekan saja. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara membuat diagram dengan SPSS.
Selain dengan Microsoft PowerPoint, Microsoft Word atau Excel, PowerPoint juga bisa. Kita juga bisa membuat diagram dengan program SPSS. Dengan data yang sama, maka kita nanti harus menyeting variabelnya, kemudian input data, dan selanjutnya adalah tinggal klik menu Grab Legacy Dialog. Untuk mempraktekannya, di sini sudah saya siapkan untuk data-datanya. Yang pertama kita harus membuat kategori. Variabel view-nya kita ketikkan di sini kepuasan, kemudian isinya kalian samakan saja di sini, ya. Untuk mengetahui fungsi-fungsinya apa saja di sini bisa dicek di materi yang lainnya, karena saya tidak akan membahas secara mendetail fungsi-fungsi ini. Cukup samakan saja dengan ini. Kemudian yang paling penting measure-nya di sini ordinal. Kemudian kategorinya juga ordinal. Dan value-nya kita isi sangat puas, puas, sedang, kurang puas, dan sangat kurang. Setelah disamakan, maka kemudian kita klik data view sehingga nanti di sini muncul seperti ini. Untuk sangat puas ada 8, puas 17. Kemudian kita input semua datanya berdasarkan data contoh yang tadi. Setelah datanya diinput semua, maka setelah itu langsung saja klik Grab, kemudian Legacy Dialog, kemudian kita pilih. Di sini sudah ada banyak pilihan-pilihan catnya. Misal di sini saya pilih cat, kemudian klik summarize for group of case, kemudian klik tentang yang sum of variable. Jadi kalau misal kita undo, ini sebenarnya di sini terlebih dahulu. Nah, kemudian kita masukkan variabelnya adalah kepuasan, kemudian define-nya adalah kategori. Kemudian setelah itu langsung di oke saja. Nah, sehingga di sini muncul grafik-grafik yang ingin kita tampilkan gitu. Nah, ini dia untuk mengedit grafiknya. Jadi tinggal apa saja yang ingin kita butuhkan, misalnya warna, kemudian menampilkan prosentase seperti ini, maka tinggal kita gunakan. Hanya saja memang tampilannya tidak sebagus di Excel, karena ini memang fokus pada program statistik. Ini menampilkan grafik secara 2 dimensi. Kalau untuk tampilan yang bagus lebih baik yang Excel tadi. Namun ketika kita menganalisis atau menguji statistik inferensial dan statistik deskriptif, akan lebih enak menggunakan IBM SPSS. Jadi begitu cara membuat diagram dengan menggunakan Excel yang pertama tadi, kemudian yang kedua menggunakan program IBM SPSS, sehingga nanti kalau dicoba berbagai macam grafiknya dengan menggunakan SPSS seperti halnya yang tadi yang saya praktekkan, maka nanti bisa bermacam-macam juga. Saya kira itu cukup sekian, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.